Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Susiani dari kelas SMC. Di sini saya akan menyampaikan penyelesaian sengketa bisnis. Permasalahan atau sengketa sering terjadi di kehidupan bermasyarakat. Permasalahan atau sengketa biasanya banyak terjadi pada berbagai lini kegiatan ekonomi dan bisnis. Perbedaan pendapat, benturan kepentingan hingga rasa takut dirugikan kerap menjadi sebab permasalahan atau sengketa tersebut terjadi. Penyelesaian sengketa bisnis kebanyakan dilaksanakan menggunakan cara litigasi atau penyelesaian sengketa melalui proses persidangan. Penyelesaian sengketa tersebut diawali dengan pengajuan gugatan kepada pengadilan negeri dan diakhiri dengan putusan hakim. Namun, di samping penyelesaian sengketa melalui proses litigasi, terdapat pula penyelesaian sengketa melalui non-litigasi. Apa yang dimaksud dengan penyelesaian non-litigasi? Penyelesaian melalui non-litigasi ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar atau menggunakan lembaga alternatif pada penyelesaian sengketa. Di Indonesia, penyelesaian non-litigasi ada dua macam, yakni arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Secara bahasa, arbitrase berasal dari kata arbitras yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara berdasarkan kebijaksanaan. Arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, yaitu atau arbitrase. Sementara menurut Abdul Qadir, arbitrase adalah penyerahan sukarela suatu sengketa kepada seorang yang berkualitas untuk menyelesaikannya dengan suatu perjanjian bahwa suatu keputusan arbitrase akan final dan mengikat. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, pada pasal 1 arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Bagaimana para pihak dapat menyelesaikan sengketanya pada lembaga arbitrase? Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase harus terlebih didahului dengan kesepakatan para pihak secara tertulis untuk melakukan penyelesaian menggunakan lembaga arbitrase. Para pihak menyepakati dan mengikat diri untuk menyelesaikan perselisihan yang akan terjadi oleh arbitrase sebelum terjadi perselisihan yang nyata dengan menambahkan klausul pada perjanjian pokok. Namun, apabila para pihak belum memasukkannya pada klausul perjanjian pokok, para pihak dapat melakukan kesepakatan apabila sengketa telah terjadi dengan menggunakan akta kompromis yang ditandatangani kedua belah pihak dan dilaksanakan oleh notaris. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan lembaga arbitrase akan menghasilkan putusan arbitrase. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase majelis arbitrase untuk segera menjatuhkan putusan arbitrase selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan sengketa oleh arbiter. Jika di dalam putusan yang dijatuhkan tersebut terdapat kesalahan administratif, para pihak dalam waktu 14 hari terhitung sejak putusan dijatuhkan diberikan hak untuk meminta dilakukannya koreksi atau putusan tersebut. Putusan arbitrase merupakan putusan yang pada tingkat akhir atau final dan langsung mengikat para pihak. Sengketa penanaman modal. Penanaman modal atau investasi selalu menjadi hal penting dalam bisnis karena bisa meningkatkan nilai suatu usaha. Perselisihan bisa terjadi antara pemberi dan penerima modal. Misalnya, investor merasa menerima investasi tidak membagi keuntungan sesuai dengan perjanjian. Jika tidak segera diatasi, perselisihan ini bisa menjadi konflik yang besar. Sengketa perbankan seperti namanya, sengketa perbankan terjadi dalam dunia perbankan, baik konvensional maupun syariah.
Sengketa bisa terjadi antara bank dengan perusahaan yang bekerja sama dengannya ataupun dengan nasabah. Sengketa hak kekayaan intelektual atau HKI sebagai hak yang dilindungi adalah wajar. HKI harus dihormati. Namun ada banyak contoh sengketa bisnis yang melibatkan HKI ini. Misalnya sengketa tentang hak paten, nama merek, dagang, dan hak cipta. Pihak yang bersengketa bisa merupakan mitra kerja sama sebelumnya. Tetapi bisa juga dua pihak yang tidak saling kenal dan memiliki klaim kepemilikan akan hal yang sama. Sengketa perniagaan lainnya. Sengketa bisnis juga meliputi perselisihan apapun yang terjadi dalam dunia perniagaan. Jadi konflik yang tidak bisa digolongkan ke dalam 3 kategori di atas masih dapat digolongkan sebagai sengketa bisnis selama konflik tersebut berhubungan dengan aktivitas perniagaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.